Nah, tadi ya cuplikan kita setelah divaksin. Berapa hari yang lalu kita divaksin? 2 hari yang lalu. Sekarang hari apa sih? Kita Kamis tanggal hari Senin divaksin. Tanggal berapa sekarang teh? Tanggal 19. Kita divaksin hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Nah, dari 4 hari kan tadi sudah ada videonya. Ya. Video ketika kita awal divaksin itu seperti apa. Nah, tujuannya kita buat itu buat mengedukasi biar yang belum divaksin nih dukung lah gitu. Dalam artian karena kan vaksin itu yang kemarin dibilang sama Mr. Radit itu untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Jadi nggak usah takut lah. Nah ini kita akan membuktikan bahwa kita divaksin itu baik-baik saja dan the real. Karena kemarin maaf tidak bisa mengambil video karena emang nggak enak lah ya. Jadi kita ada foto-fotonya tadi dicuplikan sebentar bersama tim Masterpiece Crew nih. Dan berharap untuk Masterpiece Biliar and Cafe segera buka nih setelah beres PPKM tanggal 23. Karena kan hari kemarin teh saya lihat di berita itu udah boleh buka tempat hiburan walaupun 25% kapasitas. Tapi kenyataannya di surat perwal masih belum boleh buka gitu. Besar harapan kami sih untuk pariwisata hiburan ya cepat kembali pulih lah. Mau itu berapa persen, yang penting kita bisa relaksasi dulu gitu. Apapun itu yang mau tutup jam berapa, mau kapasitas berapa, yang penting kita sudah siap tempur lah. Ya, kita sudah divaksin, dirapid udah jauh-jauh hari. Alhamdulillah tim Masterpiece Crew nggak ada yang gimana-gimana setelah divaksin 3 hari pun. Gitu. Kita sudah mengikuti anjuran pemerintah. Kita sudah melakukan rapid test jauh-jauh hari. Kita juga udah divaksin walaupun masih tahap 1. Tahap 1. Dan tahap 2 teh berarti berapa hari? 28 hari. 28 hari. Jadi kita akan melakukan tahap kedua 28 hari dari mulai tanggal vaksin kemarin. Ya, begitu. Nah, ini saya akan menanyakan sedikit efek samping dari vaksin kemarin. Jadi sebelumnya kemarin tuh vaksin tuh kita ada berapa tahap sih? Berapa? Oh, 6 ya? Ya, ada. Pertama itu ngumpulin data dulu. Ya, jadi kita ke sana itu teh kita rombongan nih. Minimal 10 orang kalau nggak salah. Minimal 10 orang kalau itu yang di on the spot. Tapi kan kalau kita itu memang udah daftar online. Daftar online, kalau udah daftar online sih kita tinggal ngisi form aja. Karena kan kita udah grup lebih dari 10 orang. Jadi kita tinggal daftar, ngisi form. Apa aja yang harus dibawa sih, yang harus disiapin. Intinya ke satu, siapin mental. Iya. Betul nggak? Mental dan harus makan yang banyak dulu. Kenapa tujuannya makan yang banyak? Karena di sana itu kita ngantri lumayan berjam-jam. Berapa jam kemarin kita ngantri? Dari jam 7 sampai Jam 7 sampai jam 1 lah, jam 12 jam 1. Jam ya jam. Ngantrinya mah sampai jam 9-an, jam 9 kita mulai kalau nggak salah. Dan prosesnya itu yang 5 jaman mungkin ya. 5 jaman. Nah, kita ceritakan dulu. Nah, untuk step awal itu kita harus bawa KTP, fotokopi sebanyak 2 lembar dan alat tulis lah. Fungsinya apa alat tulis? Ya kan kita juga harus mengisi biodata kita. Setelah mengumpulkan formulir itu kita menulis, jangan sampai ntar nggak bawa pulpen ribet lagi. Dan intinya datang lebih awal. Jangan sesuai schedule, misalkan schedule jam 7, jam 8 kita datang harus setengah 7 gitu. Biar mempersiapkan waktu juga, time management lah di mana-mana itu harus time management. Dan ketika itu apalagi Mr. Wais ketika sudah mau formulir, kita udah ngisi formulir langsung formulir itu kita kasih ke panitia, terus kita dipanggil satu-satu. Dipanggil satu-satu, dicek tensi darah dulu. Ya, jadi yang kan ada yang darah tinggi. Oh iya, sebelum dicek itu kita ngisi formulirnya itu ada beberapa pertanyaan riwayat. Riwayat yang penyakit ada penyakit bawaan. Yang nggak boleh itu kan penyakit dalam lah. Selain lansia, penyakit bawaan dalam itu nggak boleh. sesak napas, terus kalau pas hari COVID-nya tuh lagi panas dingin, flu batuk nggak boleh ya. Selain sebelum itu kita emang mengisi formulir dulu teman-teman. Jadi jangan takut. Jadi kita diusahakan ketika mengisi formulir itu kita harus jujur. Kita punya penyakit apa? Ya, misalkan punya penyakit TBC, amit-amit ya, pokoknya penyakit yang dalam lah. Kalau penyakit cuman nyeri beteng dan sebagainya mah nggak masalah. Kalau gitu. Penyakit hati kayak dia boleh. Penyakit hati. Penyakit hati mah ya amit-amit lah. Julid gitu maksudnya.
Oke, dan setelah ditensi gimana Mr. Adit? Sesudah ditensi kita langsung diperbolehkan masuk kalau misalnya darahnya sesuai normal. Ya. Gitu. Kalau darahnya normal boleh Nggak masuk. tahu, saya juga nggak ngerti darah normal itu berapa per berapa. Biasa kan kalau misalnya 160 ke atas kalau nggak salah itu Darah tinggi ya? wajar. Kayak Pokoknya gitu. darah tinggi, darah rendah nggak boleh kan? Ya, Yes, darah yes. rendah kan kurangnya tidur. Kalau Ya. darah tinggi mah yang kebiasaan yang bawaan sih darah tinggi. Kurangnya duit itu Nah. darah rendah. Darting gitu. Oke, udah itu langsung kita ngantri di kloter pertama kalau untuk yang vaksinasi 1. Ya, Kita jadi untuk Untuk verifikasi data pengumpulan dulu. verifikasi data Di-input dulu. lah ya. Di-input. Jadi- Data kita diinput bahwa kita itu mendaftar ke vaksinasi pertama. Kalau yang vaksin kedua mah langsung di screening Ya, langsung. di screening. Oke, Gitu. setelah itu gimana Mr. Sri? Mr. Sri. Nyonya Sri. Nyonya. Setelah di mendaftar langsung di tahap apa selanjutnya? Setelah daftar langsung kita masuk ke ruang vaksinasi ya tentunya. Ruang vaksinasi. Ruang vaksinasi itu ya biasalah kita nungguin giliran divaksin. Terus untuk yang belum divaksin nih jangan sampai banyak yang ketakutan apa segala macam masalah penyakit apa segala macam itu nanti ada dokternya karena kita pun divaksin itu nggak sembarangan main vaksin aja. Betul. Pasti kita ditanya sebelumnya pernah punya penyakit apa, terus punya sakit apa, asma atau apa segala macem, sedang pilek batuk pun kita ditanya. Jadi untuk yang sekarang belum vaksin karena ada badannya ngerasa ada penyakit itu jangan jangan menjawab sendiri oh iya kita punya penyakit ini jangan karena Bisa. ya karena kita coba datang dulu aja minimal kita udah punya data bahwa kita itu mau divaksin gitu. Boleh atau tidaknya ntar diarahin misalkan Ya. ada penyakit kelenjar, ntar diarahin harus ke dokter bedah dulu, Ya. konsultasi gimana atau enggak kan ntar kalau misalkan nggak boleh divaksin nanti kita punya surat bahwa kita tidak boleh divaksin. Ya, Ya, karena tahap itu sebenarnya ada ketika kita di tensi darah. Ya. Sama dokternya Jadi- ditanya dulu Ya. penyakit nggak. Heeh. Biar tim medis yang biar tim yang medis apa yang yang menjawab memberitahukan. boleh vaksin atau tidaknya biar Ya. tim medis sebenarnya. Ya, sebenarnya langkah itu yang menentukan kita bisa ke langkah berikutnya Nah, dari tensi gitu. itu Ya. gitu. Jadi- Lolos dari sana berarti Dan kita itu bisa. juga kan ditanya apakah pernah positif COVID atau belum Betul, di situ ya, teh. betul. Jadi alhamdulillahnya sih tim kita belum ada yang positif. Alhamdulillah. Bukan Kalau belum misalnya- nggak ada. Ya. Bahaya. Kalau misalkan ada yang jawab pernah, pasti itu ada juga beda gitu Betul. Iya. jalannya gitu. Ya. Cuman kan kita kan negatif semua dan belum pernah positif gitu kan. Jadi emang langsung ke dalam gitu Betul. ketika Betul. tensi Jadi darah. sekali lagi untuk yang belum pernah vaksin jangan takut, terus jangan coba menjawab sendiri bahwa kita punya penyakit yang parah sehingga tidak mau divaksin. Gitu setidaknya kita udah mencoba memproses untuk pertama mengikuti peraturan pemerintah. Kedua memang dibutuhkan untuk kita sendiri ya, untuk kita pribadi. Jadi ya mulai divaksin mumpung sekarang masih mungkin masih gratis gitu Iya, gitu ya, betul. masih gratis. Betul. Sebelum kita mengeluarkan biaya, jadi jangan apa ya? Jangan takut. Jangan takut, jangan buang-buang waktu untuk ya nantilah gitu. Kapan kalau kita nggak divaksin? Kalau nggak sekarang kapan gitu. Kapan mau pulih lagi Indonesiaku gitu kan gitu. Jadi ya gratis tuh buat kalangan kita karena udah ada yang biayain. emang biasanya kan ada juga yang di bagian RT RW Iya, juga gratis gitu. RT Ada yang banyak gratis. ketakutan, ada yang banyak. Intinya jangan termakan berita hoax. Iya. Jangan termakan berita hoax. Kita cari tahu dulu efek sampingnya apa. Ntar kita akan menceritakan juga efek sampingnya dan vaksin kemarin yang kita masukin itu Sinovac ya. Sinovac tahap pertama, tahap kedua nggak tahu apa. Nunggu 2 hari. Sama Sinovac. juga. Sinovac ya kalau nggak salah finishing tahap ketiga beda. Enggak, 2 aja sih katanya. Oh, dua. Saya ngobrol 2 cuma 2. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan semuanya nggak ada masalah dah. Kalau saya ngerasain juga biasa Biasa aja. ya. Saya nanya Iwa nih, Iwa gimana ketika disuntik itu lama nggak atau sakit nggak, gimana nih? Prosesnya sebentar sih. Sebentar. Nggak ada rasa sakit apapun. Ada rasa Cuman rasa ngilu aja. setelah disuntik terus kamu ngapain? Nunggu apa gitu? Tahap terakhir. Oh ini kayak sertifikat Yes. sertifikatnya nunggu terus udah gitu udah dipanggil langsung udah Langsung. Jadi sertifikat itu setelah vaksin. disuntik ya. Ya. Nah, jadi setelah disuntik nggak lama kok.
5 menit lah, 15 menit kita udah dapat sertifikat. Coba tunjukin lah Tunjukin dong. Kartu vaksin. Nah, sah ya ini. Syarat untuk keluar kota juga bisa, untuk ke mall bisa, untuk kemanapun. Jadi kita udah vaksin, alhamdulillah lah. Bisa lewat aplikasi juga kan sekarang. Ya. Lewat aplikasi Pelindung diri juga itu kita tinggal barcode Tangan ya, Scan barcode tangan bahwa kita udah divaksin, beres gitu. Oke, ini tahap selanjutnya nih yang kalian tunggu, efek samping ya. Kita bertanya dulu ke Mr. Wois. Mr. Wois, gimana efek samping ketika Anda setelah divaksin? Efek samping setelah divaksin, sebenarnya efek sampingnya tuh nggak terlalu berat ya, cuman emang enggak ada sih. Tuh. Yang emang disuntikan sebelah kiri ya, Ya, sebelah kiri. Jadi emang yang dirasakan. Dulu di rapid sebelah mana sih? Di jari. Enggak, di sini. Di urat, di rapid. Oh ya, di sini ya. Ya. Lebih sakit di rapid kan? Iya, kalau saya divaksin itu nggak seperti di waktu rapid. Rapid agak sakit sih menurut saya kalau ini. Karena diambil darah. Iya, kalau vaksin nggak. Linduna, Kalau saya sih mending rapid nggak ada efek samping. Kalau vaksin mah ada efek samping. Iya emang teman ketika proses penyuntikannya itu sakit Ya, kalau ya. menurut saya. Iya betul. Tapi kalau vaksin mah enggak sih. Efek sampingnya nggak terlalu berat juga, cuman ya pegal doang sih. Pakai doang. Nggak ada kerasa panas dingin atau apa? Nggak ada sampai sekarang, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Nafsu makan ya, emang seperti sebelumnya juga nafsu makan udah gede sih. Cuma pegal doang sih. Pegal doang ya? Porsi kupro ya. Nah itu pengakuan dari Mr. Wois. Karena kita nih udah 3 hari ya. Saya kemarin kita buat video kemarin itu 3 hari sebelumnya ketika vaksin. Nah, kita akan membuktikan nih setelah 3 hari itu Mr. Wois cuma pegal doang. Tidak ada yang mati karena vaksin. Nah, Iwa, gimana efek samping kamu ketika sudah divaksin? Boleh diceritakan ke teman-teman? Jadi ganteng ya. Ya ini sebelumnya kan nafsu makan juga. Ya. Terus nggak ada pegel-pegel pas pertama divaksin, terasa pegel-pegelnya juga, terasa ngantuknya juga, terus lebih nafsu makannya lebih banyak gitu. Itu aja, Gitu nggak ada aja. panas dingin. Nggak ada. Kalau panas dingin kan dikasih tahu sama si dokternya itu minum paracetamol ya. Iya. Kalau panas dingin di malamnya gitu kan, karena ada orang yang imunnya nggak kuat bisa panas dingin teh karena emang udah dicederai lah, maksudnya udah disuntik gitu, bukan karena si vaksinnya. Karena udah disuntik kan bengkak atau apa itu. Gimana aja kalau kita sakit apa kan terkadang seperti itu ya. Jadi Dan informasi bahwa vaksin itu aman untuk ibu menyusui. Ibu nyusui aman. Kalau untuk yang ibu hamil udah gede sih disarankan jangan dulu ya. Di bawah, kalau saya baca itu di bawah 5 bulan boleh lah. Kalau udah gede, bukan efek samping apa sih? Di sananya takutnya nggak kuat. Maksudnya dalam artian kan nunggunya nggak kuat, kayak istri saya kan udah mau brojol gitu, udah takutnya nggak kuat lah gitu, takutnya detik-detik finishing bukannya divaksin malah jadi kebidan gitu. Tapi kan masih bisa ada next lah, kalau gitu kan gampang ya gitu aja. Jadi Iwa sama Mr. Restu kendalanya ya cuma pegal, nafsu makan namanya bagus lah menurut saya kalau nafsu makan. Gimana Sri? Kalau menurut kamu efek samping? Efek samping sama sih kayak yang lain, jadi kayak pegal-pegal gitu mah udah otomatis ya, karena ya gitu sudah dicederai. Karena bayi pun kalau setelah imunisasi kayak begitu. Terus nafsu makan nafsu makan jadi lebih gitu, lapar terus bawaannya gitu. Kalau demam, panas dingin sih alhamdulillah nggak ada. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih sehat-sehat aja. Alhamdulillah lah. Kita udah buktikan, jadi nggak ada yang kemarin divaksin besoknya mati, nggak ada. Itu mah kayaknya kalian termakan media deh ya. Kita mikirnya rasional. Saya selalu bilang di konten ini kita berpikir rasional gitu. Saya nggak, di konten Super Late itu tidak akan membawa tentang rasionalnya agama, rasionalnya politik dan lain-lain. Cuman edukasi kita bahwa kita itu ya the real, nyata gitu. Konten Super Late itu nyata dari podcast kemarin kita dari mulai podcast ke-1 sampai podcast ke-12, dan ini termasuk semi podcast. Kita menyebutkan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang sesuai pemerintah itu ya the real menurut saya gitu. Pemerintah itu nggak akan bohong sebetulnya gitu, demi kebaikan Semua rakyatnya kalau menurut saya lah gitu ya. Nah, Mr. Adit gimana ininya? Sebelum ke saya, Anda dulu dong. Oh iya, saya. Dari Lord, gimana Lord?
Kalau saya sama, pegal udah pasti lah ya, pegal. Nafsu makan malah jadi bagus gitu. Jadi ketika saya sarapan jam 7, beres vaksin jam 12. Sebelum jam 12 biasanya saya makan udah zuhur teh. Belum lapar, tapi ini jam 11 pas udah beres itu tenang aja dimakan, porsinya juga banyak, segala dibeli ya. Ketika lihat di jalan itu saya segala dibeli, apapun yang saya lihat pingin gitu. Nafsu makannya besar, lemas. Kalau saya ya lemas dalam artian ngantuk itu ya karena emang saya bukan morning people. Saya bukan morning people dalam artian saya susah bangun pagi gitu. Ketika bangun pagi tidurnya pun kan saya nggak bisa cepat gitu. Jam 12 ke atas baru saya bisa tidur gitu. Night people berarti. Night people, karena saya udah bosen 12 tahun mengimba sekolah morning people terus gitu. Saya bukan orang yang morning ya. Saya bukan orang yang morning people gitu. Jadi ngantuk lah. Jadi ketika beres vaksin, makan, tidur, bangun, makan, tidur terus aja gitu sampai malam. Sehari saya mager bawaannya. Mager. Berapa hari tuh mager? Sehari lah. Sehari besoknya udah biasa lagi. Kalau itu efek dari night people ya. Ya. Kalau tapi jadi nggak night people setelah efek people bird. setelah divaksin itu malamnya tidur normal, nggak sampai bergadang, nggak mau nyentuh apapun, nggak mau nyentuh handphone, nggak mau nyentuh game, nggak mau nyentuh apapun. Jadi pingin makan tidur gitu, nggak tahu. Nggak tahu sugesti ya seperti apa. Tapi emang itu yang aku rasain gitu. Kalau untuk pusing sih merasakan pusing karena ngantrinya tersengat matahari, bukan karena vaksin. Kalau saya pusing serius ketika beres teh, aduh sakit kepala teh karena matahari, saya nggak kuat gitu. Dan terlalu melihat banyak orang, bukan karena efek si vaksinnya. Jadi emang saya itu jarang keluar siang gitu. Kalau orang kan keluar siang memang layangan, memang saya nggak suka gitu. Dari masa kecil saya nggak suka keluar siang karena kena kesorot matahari saya nggak kuat gitu. Maksudnya tinggi juga Dracula gitu. Kelawar. Ya, jadi nggak ada efek samping buat saya ketika hari selanjutnya pun aktivitas dengan normal. Biasa aja. Ada. Intinya jangan bersugesti lah. Ketika kalian mengsugestikan apapun itu akan menjadi kenyataan. Ya, gitu. Intinya vaksin membuat enak tidur, enak makan. Enak, kalau menurut saya bener loh, enak loh asli. Beneran. Mr. Adit? Kalau menurut saya sih ketika divaksin ya, kan itu antrinya lamanya lumayan ya, dari pagi sampai siang. Ya. Mungkin laparnya juga emang dari pagi karena nunggu antri. Ya. Pegal sebelah, karena kan yang suntik tangan kiri sebelah, pegal tangan kiri, kalau tangan kanan enggak, jadi berat sebelah gitu. Tangan kiri pegal, jadi ketika malamnya tidur itu nyamping ke kiri kerasa gitu. Kerasa pisan pegalnya teh. Dan bukan perihnya pegal gitu. Pegal bukan perih. Ketika disuntiknya malah justru nggak kerasa sama saya. Si dokternya juga bilang kayak gini ketika disuntik, kan saya nanya, udah belum? Udah dari tadi juga katanya. Ketika disuntik udah kan saya teh. Ditambah lagi kalau bagian dia dokternya cantik loh. Iya. Oh iya gitu. Iya. Pakai masker. Tapi Anda bisa ngelihat cantik atau tidak udah pakai masker. Enggak, dia sempat buka. Oh, sempat buka. Aku lihat. Oh, pantesan dia minta foto lagi. Iya. Jadi apa ya, ketika kerasanya mah pas bangun tidur yang sebelah kiri itu kerasa banget pegal ya. Jadi apa ya, nggak ada rasa panas dingin. Mungkin yang panas dingin mah mungkin ada yang penyakit bawaan, dan emang nggak fit. Karena memang pembawaannya kalau setiap habis imunisasi pun bayi kan beda-beda, ada yang demam, ada yang enggak gitu. Kalau saya mah terus bawaannya ngantuk terus, terus bawaannya lapar dan bawaannya pengen ngerokok terus. Itu pun udah pasti pengen ngerokok terus Mas. Malah saya emang enggak. Tidak vaksin. Malah saya emang enggak pengen ngerokok gitu. Ngantuk nih, karena kan ada si Dede ya, saya mah jadi nggak bisa tidur, jadi ngerokok terus gitu bawaannya. Oke, nah itulah jadi efek sampingnya sebenarnya easy kalau menurut kita aman ya? yang sudah berpengalaman gitu ya. Jadi jangan takut lah ya. Intinya mah kalian kalau ragu baca dulu artikel-artikel tentang kedokteran tentang vaksinasi. Emang saya awalnya meragukan, jujur saya juga meragukan karena sama lah kita semua. Kemakan ada media yang bilang baru juga divaksin positif, ada kan? Terus ada media yang ketika baru divaksin stroke, ada aja. Saya juga meragukan awalnya, tapi kan ini demi negara ya, karena membangkitkan ekonomi kita juga. Bukan demi waktu. Ya, demi membangkitkan ekonomi karena kalau bukan berawal dari vaksin,
kapan lagi kita membangkitkan ekonomi? Nggak gini, lagi? jangankan pas kita kemarin vaksin gitu, pas kita rapid test aja pun kita ragu, Nggak mau, ya? ya nggak sih? Nah, gitu. Takut kan positif ya. Iya. Jadi nggak mungkin sih arahan pemerintah itu menyesatkan. Nggak mungkin kamu saya karena udah di tes seperti apa. Jadi ya, toh contoh juga ya yang kemarin yang idealisnya tinggi nggak mau divaksin, corona itu nggak ada, toh akhirnya divaksin juga. Bener kan gitu. Jadi ya sudah lah, toh tidak apa-apa kok, banyak-banyak juga. Ini kita bukan endorse COVID loh, sorry loh. Kita nggak dibayar sama apapun, cuman kita ingin semua bersama-sama lah, karena efeknya terasa COVID itu udah 2 tahun gitu. Kalau kita nggak cuek-cuek aja seperti apa, nggak mau mengikuti arahan, ya mau kapan? Iya, tapi kalau ada yang mau bayar ya dipikirkan. Ya, kalau ada endorse yang mau bayar dipikirkan. Kita tidak apa namanya teh, tidak munafik lah ya. Tapi untuk konten ini kita tidak endorse COVID, bukan endorse COVID, ingat gitu ya. Tapi kan orang-orang beda-beda statement ya, beda-beda berpikiran. Ada yang bilang karena faktor administratif, ya terserah itu mah. Itu terserah lah. Kita mah sebagai warga Indonesia yang Yang patuh baik, betul. ya kepada pemerintah, kita bangkitkan lagi ekonomi Indonesia ya. Tapi gini, kalau ada yang ngomong statement itu masalah administrasi, tapi kan kita nggak ngeluarin duit untuk vaksin. Iya. Itu kan pemerintah yang tanggung. Saya mau meluruskan gitu, maksudnya kan itu pemerintah yang tanggung gitu. Benar nggak? Iya. Ya kalau kita vaksin suruh bayar ya baru, Iya. mana ada orang. Itu ada yang nanggung lah gitu. Maksudnya apalagi kalau kita tergabung dalam sebuah perusahaan, tergabung dalam sebuah komunitas. Ya anak sekolah aja kan udah pada divaksin sekarang. Iya. Umur 12 tahun ke atas di sekolahnya masing-masing. Jadi jangan takut lah, ayolah, kapan lagi ya ya kapan lagi sih, udah muak dengan keadaan seperti ini gitu. berpikir relatif. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu tuh ya, jangan takut, jangan bimbang, nggak usah. Kalau kalian malas baca, nggak usah baca. Ketika kalian yakin fit, gas ke. Tapi kalau kalian emang punya penyakit, kalian konsultasi dulu sama dokter sebelum ke vaksin. Kalau malas membaca, banyakin mendengar. Nah, kalau nggak banyakin nonton ini. Ulang-ulang aja nggak apa-apa. Oke, ya gitu ya. Jadi, nah ini kita sudah dapat sertifikat vaksin semua, dan kita akan menunggu vaksin kedua dalam 28 hari lah ya, paling lama sebulan lah gitu. Nanti kita buat juga. Buat juga untuk vaksin kedua lah ya. Mudah-mudahan lah ya. Jadi terus nyalakan tombol loncengnya yang udah subscribe. Nah, teng-teng, jadi ketika ada notif video terbaru, kalian bisa mengikuti Super Lead Official. Dan harapannya gimana teman-teman ketika kita sudah vaksin untuk dunia hiburan dan untuk Indonesia, gimana harapannya Mr. Voice? Sebenarnya mah apa ya? Narasi. Narasi dulu. Tidak berhenti berharap, walaupun harapan saya selalu dipatahkan gitu. Kenapa? Karena PPKM ya selalu diperpanjang. Tapi saya yang menghidupi saya, keluarga saya itu dari sini gitu. Ya, saya sangat-sangat mohon, karena emang saya sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk rapid test, kemudian sekarang vaksin, dan kita juga mau vaksin yang kedua kali. Jadi saya minta tolonglah gitu. PPKM jangan selalu diperpanjang. Apalagi sekarang udah nggak zona merah. Saya lihat di berita udah oranye lah Bandung. Mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan? Kita sudah ngikuti alur. Kita sudah ngikuti tutup, kita mah nggak bandel, nggak buka diam-diam. Kita mah tutup loh, Iya. masterpiece loh, Iya. tutup loh. Kita udah tutup udah lama gitu. Udah lama loh, nggak berani buka loh Pak, saya Pak. Ya pasti harapan terbesarnya mah masih tetap sama. PPKM cepat beres, kita Betul. khususnya tempat hiburan bisa buka lagi. Ya, itu ya harapan dari Mr. Voice. Gimana Iwa sebagai pekerja di dunia entertain juga, harapannya apa buat Iwa nih untuk kedepannya? Harapan dari Iwa sih tempat hiburannya cepat buka lagi, terus PPK-nya itu jangan diperpanjang lagi gitu. Walaupun kebanyakan orang-orang udah divaksin semuanya kan, biar cepet dibuka lagi lah itunya tempat Semuanya. hiburannya. Ya oke, gitu ya, itu harapan dari Iwa teman-teman. Sri, harapannya? Harapannya ya kita semua kru Masterpiece dan Masterpiece-nya bisa opening lagi, terus kita bisa menjalani hari-hari seperti biasa lah Pak. Maksudnya toh di luar sana juga aku ngelihat di sosmed ada yang bisa nikah yang undang-undang gitu, apa segala macam Resepsi. gitu, resepsi. Terus
kita juga kan udah mengikuti dari tahap awal nih, zamannya PSBB, rapid, oke rapid. Terus tutup, oke kita tutup. Nah sekarang PPKM janjinya sampai tanggal sekian, diperpanjang lagi sampai tanggal sekian, dan sampai sekarang pun kita masih belum buka. Terus ada syarat untuk vaksin, kita mengikuti. Jadi intinya mah kita udah nggak bandel lah gitu ya, kayak yang lain-lain. Udahlah biarin gitu, nggak mendengarkan aba-aba pemerintah apa segala macam, tidak mengikuti syarat-syarat yang surat-surat yang dikasih gitu, syaratnya apa. Jadi intinya ya mudah-mudahan ekonomi kita semua gitu ya, mau pedagang kecil, terus di tempat hiburan apa segala macam, mulai membaik lagi lah. Soalnya kasihan maksudnya untuk hidup aja mereka susah gitu, untuk makan, untuk cari beras juga susah. Kadang saya suka sedih gitu ya kalau ngelihat banyak kan sekarang. Terus untuk yang saya juga suka sedih ngeliat diri saya gitu. Sedih ya beneran maksudnya, tapi di luar sana masih yang punya rezeki berlebih, alhamdulillah mereka masih bisa memberi gitu ya, memberi. Kita juga ingin sih seperti itu. Jadi mudah-mudahan semuanya cepat pulih, nggak ada lagi PPKM, PSBB apa segala macam nanti ke depannya. Kan kemarin udah PSBB nih, sekarang PPKM, ntar apa lagi gitu, jangan sampai ada lagi lah. Sudah harus diakhiri lah COVID ini teh gitu. Nah gitu dari harapan Misri ya. Kalau harapan saya sih udah pasti COVID harus hilang di Indonesia ataupun di dunia inilah. Ya walaupun nggak akan bisa hilang selama cepat ini ya, tapi harapan kita harus tetap berusaha dan berdoa ya. Kita harus berusaha, apa yang harus kita lakukan kita kerjakan itu. Tidak hanya di sektor hiburan sih sekarang, karena mall, pasar semua juga kan nggak bisa full lah ya. Mall juga belum bisa full. Mall juga ketika buka kemarin pengunjungnya juga ya masih landai kalau saya ikutin media ya. Walaupun udah boleh dibuka masih landai lah. Saya pun ini kita ke mall di Bandung, di Metro Indah Mall, kalau saya lihat ya masih sepi lah. Ya ada orang juga, hiburan nggak ada. Mau nonton bioskop nggak ada, mau main biliar nggak bisa, belanja nggak ada duitnya, mau karaokean nggak bisa gitu, mau bawa anak nggak bisa. Jadi saya berharap ya semua bisa buka dengan normal lah gitu ya, karena kan kita emang harus membiasakan berdampingan dengan si corona ini, kayak di negara-negara lain kan sudah bisa membiasakan berdampingan dengan si corona ini. Seperti apa sih kita prokesnya harus ketat, kita harus sudah vaksin, kita harus sudah rapid dan sebagainya gitu. Jadi harapan saya ya semoga lekas sembuh Indonesiaku. Dan untuk yang berada di dunia entertain, sabarlah ya, mudah-mudahan tanggal 23 kita beres dan tanggal 24 mudah-mudahan kita bisa relaksasi buka gitu. Itu harapan terbesar saya. Nah gitu, Mr. Adit, gimana harapannya? Besar harapan saya ya. Saya selalu positif saja ketika pemerintah mengumumkan PPKM. Saya berpikir PPKM itu ada singkatan. Mungkin pemerintah mengasih kode ya, perbanyak pergi ke masjid. Arti dari PPKM itu mungkin ya. Pelan-pelan kamu miskin. Ya bisa ya. Tapi selalu positif saya berpikir bahwa ya udah berarti kode dari pemerintah bahwa ya perbanyaklah pergi ke masjid ya. Karena berdoa ikhtiar itu perlu ya. Dan besar harapan saya bahwa ketika sudah vaksin tidak ada lagi ini itu lagi lah, ribet lagi lah gitu ya. Dan ekonomi Indonesia maju, karena kan kemarin 17 Agustus itu sangat disayangkan ya. Udah 2 tahun 17 Agustus yang harusnya merayakan hari kemerdekaan Indonesia, Dirgahayu Indonesia, tapi nyatanya banyak masyarakat atau rakyat-rakyat kecil dengan efeknya COVID itu makin sulit gitu. Malah tidak merdeka. Nah, intinya itu ya. Jadi jangan sampai Indonesia itu katanya merdeka tapi nyatanya tidak merdeka gitu untuk rakyat-rakyat kecil karena efek virus corona ini. Dan besar harapan secepatnya Indonesia lekas sembuh. Dan karena negara lain saya lihat di event-event kayak sepak bola Euro itu penonton udah banyak, Olimpiade juga udah berjalan. Ya, udah nggak pakai masker. Berarti kan itu mengikuti pemerintah.
Yang kata pemerintah A ikut A semua warga negaranya. Nah, ini kali ini tinggal Indonesia ketika pemerintah bilang A, ya kita ikutin karena kan apa yang diinstruksikan oleh para petinggi ya kita jalani, mau itu baik mau itu jelek udah ada yang menilai. Betul. Gitu ya. Mau itu baik mau itu jelek sudah ada yang menilai. Kalau itu misalnya tidak baik buat kita ada yang bertanggung jawab ya kan, pemerintah yang menanggung semuanya gitu. Yes. Nah, oke. Kami juga Masterpiece Crew tidak lupa untuk mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Nah, oke, semoga pandeminya berakhir, semoga Indonesia terlalu terdepan. Merah darahku, putih tulangku, bukan nama. Oke. Itu aja lah ya untuk di konten kali ini. Untuk teman-teman yang belum vaksin ya silahkan. Tapi yang kalau nggak mau wajib lah ya gitu. Yang nggak mau harus lah ya. Kalau menurut saya haruslah, nggak ada efek samping. Apa yang sudah kita sampaikan semua mudah-mudahan bisa mendorong juga, bisa membantu pemerintah untuk konten ini. Itu aja lah ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Superlit Official, Like, share, and comment. Oke, kita pamit. Saya Adi Dulur pamit. saya Radit Beja. Saya Iqbal Ramadan. Saya Iwa Kartiwa. saya Mut Julianti. Kami pamit dari konten ini. Semoga kalian sehat selalu. See you untuk My Master. Ya. Dari kami Superlit Official. Superlit Official, dan kami tunggu untuk para My Master yang belum vaksin segera vaksin, dan yang mau menunggu Masterpiece untuk bermain tunggulah, mudah-mudahan minggu depan lah ya. Kita bisa opening. Besok. Mudah-mudahan besok. Mudah-mudahan harapannya pinginnya seperti itu. Oke, kita pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.